敬意だと笑わせやがる。この程度で俺が死ぬかよ。息子たちの明るい未来を見届けねえと俺は死ぬわけにはいかねえじゃねえか。俺は時代の残党だ。新時代に俺の乗り込む船はねえ。ワンピースは実在する。Woi, buat lo para penggemar anime, apalagi yang ngikutin One Piece, pasti udah nggak asing lagi dong sama sosok legenda satu ini. Dia bukan orang sembarangan, dia adalah Edward Newgate alias Shirohige, si kakek besar berjanggut putih yang dijuluki sebagai manusia terkuat di dunia. Jadi ceritanya gini nih, Shirohige itu kapten dari kelompok bajak laut Shirohige, dan gila sih, armadanya tuh paling banyak selautan. Dia punya 16 divisi, satu divisi bisa isi 100 orang lebih, belum termasuk aliansi. Dia tuh bukan cuman kuat, tapi juga disegani banget. Gaya kepemimpinannya keras tapi bijak, galak tapi penuh cinta. Makanya semua anak buahnya nganggep dia tuh bukan cuma kapten, tapi bener-bener kayak seorang ayah. Dan yang bikin kelompok bajak lautnya beda dari yang lain, mereka tuh ngerasa kayak keluarga bro. Bukan sekadar kru kapal, tapi beneran saling jaga dan sayang satu sama lain. Shirohige emang punya mimpi buat bangun keluarga yang dia nggak pernah punya dari kecil. Nah, ngomongin soal kekuatan jangan diragukan lagi deh. Dia pakai senjata Naginata raksasa yang namanya Murakumogiri, masuk kategori 12 senjata legendaris. Terus dia juga udah kuasain 3 jenis haki sekaligus dan punya buah iblis Gura-Gura no Mi. Buah ini gila sih, bisa bikin gempa bumi, tsunami, bahkan ngancurin pulau. Nggak heran dong kalau angkatan laut nganggep dia ancaman nomor 1. Tapi dibalik itu semua, masa kecilnya tuh kelam men. Dia lahir di Pulau Sphinx, pulau miskin yang bahkan nggak dilindungi pemerintah dunia karena nggak bisa bayar pajak. Dari kecil Shirohige udah yatim piatu dan harus berantem buat dapetin makan. Dia akhirnya memutuskan jadi bajak laut. Tapi tujuannya bukan buat kaya atau jadi terkenal, tapi buat ngebantu kampung halamannya. Di satu titik dia gabung ke kelompok bajak laut paling serem, bajak laut Rocks. Anggotanya tuh psikopat semua, ada Kaido, Big Mom, Captain John, dan dipimpin sama Rocks di Sebek. Tapi mereka bubar gara-gara insiden di God Valley. Waktu itu Rocks dikalahin sama kolaborasi antara Roger dan Garp. Abis bubar, Shirohige mulai bikin krunya sendiri. Dia rekrut orang-orang kayak Marco, Jozu, Vista, dan lainnya. Dan dari sinilah petualangan Shirohige yang sesungguhnya dimulai. Satu waktu dia mampir ke Wano dan diserang sama Oden, samurai barbar dari negeri itu. Ternyata Oden pengen ikut Shirohige berlayar. Awalnya ditolak, tapi karena Oden ngeyel banget dan punya semangat tinggi, akhirnya dia diterima jadi anggota. Bahkan sempet juga tuh mereka ketemu Goldie, Roger, dan bertarung 3 hari 3 malam. Gila nggak tuh? Tapi ujung-ujungnya mereka malah jadi saling respect. Sampai akhirnya Roger minta tolong minjem Oden buat bantu baca poneglyph biar bisa ke pulau terakhir, Laftel. Shirohige sempat nolak, tapi akhirnya ngizinin. Dan bener aja, Roger berhasil jadi raja bajak laut. Lama-lama usia Shirohige makin tua, kesehatannya makin ngedrop. Tapi dia nggak kehilangan semangat. Dia ketemu sama Ace, pemuda penuh semangat, dan akhirnya ngejadiin dia komandan divisi 2. Bahkan pas Ace ngaku dia anaknya Roger, Shirohige nggak peduli. Buat dia, anak-anaknya semua sama. Tapi masalah mulai datang waktu Teach, yang dulu kru Shirohige, bunuh Sach demi dapetin buah iblis. Ace nggak terima dan ngejar Teach. Meski udah dilarang, Ace tetap pergi. Shanks pun sampai datengin Shirohige buat ngasih tahu kalau Teach berbahaya banget. Tapi Shirohige keras kepala, dan ya Ace kalah. Ditangkap angkatan laut, siap buat dieksekusi. Dan inilah momen legendaris Perang Marineford. Shirohige datang dengan seluruh armada buat nyelamatin Ace. Pertempuran epik terjadi. Dia langsung nge-trigger gempa gede pakai kekuatan buah iblisnya. Tapi sayangnya ada satu kru yang ditipu Akainu, namanya Squart. Dia nusuk Shirohige karena dikira bakal dikhianatin. Tapi alih-alih marah, Shirohige malah peluk Squart dan bilang dia nggak akan pernah ngorbanin anak-anaknya. Dari situ Shirohige langsung ngamuk, ngobrak-ngabrik medan perang, bahkan sempat duel sama Akainu meski dalam kondisi terluka parah. Tapi dia sempat ngelihat semangat Luffy dan yakin kalau Luffy punya tekad kayak Ace. Dia pun nyuruh krunya bantuin Luffy sampai akhirnya Ace berhasil diselamatin. Tapi sayangnya, karena hasutan Akainu, Ace malah balik dan berantem lagi, sampai akhirnya Ace tewas di hadapan Shirohige. Kakek kita ini langsung murka. Dia hajar Akainu abis-abisan ngebelah tanah Marineford. Tapi di tengah kekacauan itu, muncullah bajak laut Kurohige alias Teach, datang buat ngebunuh Shirohige. Dan disinilah akhir perjalanan sang legenda. Meski dihujani peluru, Shirohige nggak jatuh. Dia tetap berdiri tegak, dan di detik-detik terakhirnya dia teriak, "One Piece itu ada!"
Teriakannya mengguncang seluruh dunia, bro. Semua orang yang nonton perang itu langsung shock. Gak cuma karena dia ngasih konfirmasi soal One Piece, tapi juga karena cara dia wafat dengan berdiri, penuh luka, tanpa satupun di punggungnya. Itu bukti dia gak pernah sekalipun kabur dari pertarungan. Shirohige Edward Newgate. Di usia 72 tahun dia milih buat mati di medan perang demi anak-anaknya. Dia nerima 267 tebasan, 152 tembakan, 46 meriam, tapi nggak ada luka di punggung. Buat krunya dia ayah yang penuh cinta. Buat rivalnya dia adalah teman sejati. Buat musuh dia adalah monster yang ditakuti. Dan buat dunia dia adalah legenda. Aku cuma manusia biasa dengan satu jantung. Lo boleh manggil gue iblis atau monster, tapi inget, gue nggak bisa jadi manusia terkuat selamanya. Edward Newgate.